teman-teman semua, selamat datang di CCC, Cerdas Cermat Ceria. Kembali lagi bersama saya Adrian Rehan Heldi yang akan menjadi host pada acara Cerdas Cermat kali ini. Adapun Cerdas Cermat kali ini memiliki detail sebagai berikut. Baik, sebelum mulai kita akan kenalan dulu nih dengan peserta-peserta Cerdas Cermat kita kali ini. Silakan teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Maria Vivian Widya Pranata. Nama saya Syara Budi Tanjaya. Dan nama saya Flincon Gunawan. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap semua? Siap. Baik, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke babak yang pertama, yaitu babak True or False. Di babak ini memiliki detail sebagai berikut. Baik, pernyataan pertama. Tabung centrifuge sama dengan tabung reaksi. True or false? 1, 2, 3. Ya, jawaban yang tepat adalah Syara. Mungkin boleh dijelasin dulu nih kenapa jawabannya false nih. Baik, jadi tabung centrifuge itu dia bentuknya pada bagian bawah tabungnya dia terdapat lancip atau runcingan. Lalu dia biasanya ada tutup untuk memasukkan sampel lalu ditutup dan dimasukkan kepada mesin centrifuge-nya. Sedangkan kalau tabung reaksi itu dia bentuknya seperti tabung biasa pada umumnya, panjang dan pipih, dan digunakan untuk mereaksikan suatu reaksi kimia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya kepada saudara Syara. Lanjut ke soal nomor 2. Sentrat lebih jernih dibandingkan filtrat. True or false? 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Vivi. Jawabannya adalah true. Mungkin boleh jelasin dulu nih kenapa jawabannya true. Nah, sentrat itu lebih jernih dibandingkan filtrat karena sentrat itu diperoleh dari proses sentrifugasi, di mana menggunakan alat sentrifugator yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel berdasarkan berat jenisnya. Nah, nanti partikel dengan berat jenis yang lebih besar akan terendap di bawah tabung dan akan tertekan ke bawah sehingga menempel di dasar tabung. Nah, kemudian setelah itu kita dapat melakukan dekantasi untuk memperoleh hasil sentrat yang lebih jernih. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Timbangan meja digunakan untuk menimbang sampel dengan ketelitian 0,1 mg. True or false? 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Eve. Jawabannya adalah false. Mungkin boleh jelasin dulu nih kenapa jawabannya false. Oke, jawabannya false karena timbangan analitik yang bisa menimbang dengan ketelitian 0,1 mg. Sedangkan kalau misalnya timbangan meja atau top loading itu hanya bisa menimbang dengan ketelitian 0,1 gram. Nah, timbangan analitik ini lebih akurat dan juga biasanya digunakan untuk menimbang sampel standar primer atau cawan sampai mencapai hingga berat konstan gitu. Baik, kita akan lanjut ke soal terakhir. Larutan garam dapat dipisahkan melalui teknik dekantasi. True or false? 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Vivi. Jawabannya adalah false. Mungkin boleh jelasin dulu kenapa false nih jawabannya. Nah, larutan garam itu tidak bisa dipisahkan dengan cara dekantasi karena ukuran partikel garamnya yang kecil dan larutan garam sendiri itu udah ada garam dan air yang tercampur di dalamnya. Loh, gimana cara misahinnya? Nah, jadi kalau misalnya kita memisahin larutan garam, kita bisa memisahkannya dengan cara evaporasi atau penguapan yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Di mana saat larutannya dipanaskan, pelarutnya itu akan menguap karena titik didihnya yang lebih rendah, dan kemudian zat terlarutnya yaitu garam yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal. Baik, untuk total poin sementara dari babak pertama, yaitu kita lanjut ke babak berikutnya. Selanjutnya, kita akan memasuki babak kedua, yaitu babak pilihan ganda. Untuk rules-rules dari babak ini adalah sebagai berikut. Nah, sebelum memulai babak ini, kita mau tes ombak dulu ya. Are you ready, guys? Ready! Wah, semangat banget nih. Jadi kita langsung mulai ya ke pertanyaan nomor 1. Yang pertama, pelarut yang dapat digunakan dalam ekstraksi iodin adalah A, B, C, atau D? 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan jawabannya teman-teman. Oke, yang benar adalah Evelyn. Boleh dijelaskan jawabannya, Evelyn? Oke, jadi ekstraksi itu merupakan salah satu pemisahan suatu zat yang berdasarkan pada perbedaan kelarutan antara dua cairan yang tidak dapat larut. Nah, biasanya ini pada air dan juga pelarut organik. Nah, pelarut organik yang dipakai dalam ekstraksi iodin ini adalah CaCl3 atau kloroform. Nah, kloroform ini digunakan karena memenuhi syarat untuk pelarut dalam ekstraksi, yaitu salah satunya sebagai inert atau tidak bereaksi dengan zat terlarutnya. Sehingga saat awalnya iodin bercampur dengan air akan terpisah dengan air dan akan terekstrasi dengan kloroform ini gitu. Oke, baik. Terima kasih, Evelyn. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2,
Bagaimana warna dan tekstur dari garam setelah kristalisasi? Apakah A, B, C, atau D? 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah Syara, yaitu C. Syara, boleh dijelaskan kepada teman-teman yang lain untuk jawabannya? Baik, jadi proses kali ini itu kita menggunakan proses rekristalisasi. Jadi pada proses rekristalisasi terdapat proses pelarutan. Jadi pada proses pelarutan ini kotoran-kotoran garam yang berada pada garam yang awal akan terpisah dari kristal-kristal garam yang akan dihasilkan. Maka dari itu kristal yang dihasilkan akan menjadi lebih bersih dan putih. Selanjutnya juga pengadukan ini membuat garam yang ukurannya dari lebih besar menjadi lebih halus. Oke, baik. Terima kasih, Syara. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan kegunaan dari pembasahan kertas saring dengan Aquades terlebih dahulu sebelum dilakukan penyaringan adalah A, B, C, atau D? 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan jawabannya, teman-teman. Oke, jawabannya benar adalah A. Adriel mungkin boleh menjelaskan kepada teman-teman yang lain kenapa pilih A? Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman, saat kita meletakkan kertas saring pada corong, keduanya itu tidak akan saling melekat. Atau dengan kata lain, terdapat ruang atau gelembung udara antara si corong dengan kertas saringnya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan si kertas saringnya dibasahi dulu agar ruang atau gelembung udara tersebut dapat diminimalisir, sehingga larutan yang difiltrasi pun dapat lebih cepat turunnya, gitu teman-teman. Baik, terima kasih Adria. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu cara pemisahan zat dari campurannya dengan penguapan dan kemudian akan diembunkan disebut sebagai A, atau KB, atau C, atau D? 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan teman-teman. Oke, jawabannya benar adalah D. Silakan Evelyn, boleh dijelaskan kepada teman-teman. Oke, jadi distilasi ini juga salah satu teknik untuk memisahkan zat dengan cara mendidihkan larutan, kemudian uap panasnya ini akan didinginkan dan akan mengembun. Nah, distilasi ini juga memiliki beberapa macam, yaitu ada distilasi biasa, distilasi bertingkat, dan juga distilasi vakum. Tapi distilasi itu biasanya buat apa sih, Pak? Nah, distilasi ini biasanya dilakukan untuk memurnikan larutan dari komponen yang sulit untuk menguap, dan juga dapat digunakan untuk memisahkan komponen berdasarkan pada perbedaan titik didih pada komponen penyusunnya gitu. Baik teman-teman, untuk di babak 3, perolehan total poinnya adalah sebagai berikut. Kita akan lanjut ya ke babak berikutnya. Oke, babak berikutnya yaitu babak ketiga, yaitu babak aku adalah. Nah, berikut ini adalah rules-nya. Masih semangat kan guys? Oh ya, kalian harus jawabnya itu berurutan ya, kalau enggak dianggap salah, oke? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Boleh dilihat dulu ya guys, soalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah selesai kan? Boleh angkat. Oke, yang benar jawabannya Adriel, yaitu labu Erlenmeyer, labu takar, dan buret. Boleh jelasin Adriel fungsi-fungsinya apa aja? Baik, untuk gambar yang pertama itu adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini adalah alat non-volumetrik yang biasa digunakan untuk sebagai wadah teman-teman, yaitu untuk bahan kimia yang cair. Nah, untuk gambar yang kedua itu adalah labu takar. Labu takar ini merupakan alat volumetrik yang biasa digunakan untuk membuat sejumlah larutan baku dengan volume tertentu. Nah, kalau pada gambar ini yang 100 mili volumenya. Jadi si labu takar ini hanya memiliki satu garis batas. Jadi jika dasar meniskus larutan sudah mencapai garis batas tersebut, artinya larutan volumenya sudah 100 mili. Yang ketiga adalah buret, yaitu alat volumetrik yang biasa digunakan untuk mengukur volume sejumlah larutan teman-teman. Nah, cara menggunakan buret ini adalah dengan melihat atau membaca bagian atasnya yang kosong teman-teman. Karena pada buret ini garis nolnya ada di atas, sedangkan garis 50 milinya ada di bawah. Oke, thank you Adriel buat penjelasannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Boleh dilihat dulu ya gambarnya. Oke, aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh angkat semuanya. Oke, yang benar Syara. Boleh jelasin Syara fungsi-fungsinya apa aja? Oke, jadi gambar pertama merupakan gambar dari pipet volumetrik. Jadi pada pipet volumetrik ini hanya terdapat satu garis yang menentukan volume larutan yang digunakan. Selanjutnya, pipet volumetrik ini itu ciri khasnya itu di bagian tengahnya dia ada bagian yang cenderung cembung.
Lalu yang gambar kedua adalah pipet tetes. Jadi kalau pipet tetes ini sama sekali tidak ada garis yang menentukan skala dari volumenya. Jadi kita tidak tahu nih volume larutan yang kita ambil yang untuk dipindahkan dari wadah pertama ke wadah kedua. Dan yang ketiga adalah pipet ukur. Jadi pipet ukur ini kita gunakan untuk mengukur suatu larutan sebelum kita memasukkannya kepada wadah yang lain, tapi tentunya dengan ketelitian yang lebih rendah daripada pipet volumetrik. Dan pada pipet ukur ini terdapat banyak garis-garis yang menentukan skala dari volumenya. Dan yang terakhir merupakan desikator. Jadi desikator ini kita gunakan untuk menyerap uap air dari sampel yang baru saja kita keluarkan dari oven pada proses penentuan susut berat. Syar, biasanya yang membantu di dalam penyerapan uap air di desikator itu apa sih? Kalau di dalam desikator itu biasanya di bagian bawahnya ada yang namanya silika gel. Jadi silika gel ini dia yang membantu untuk menyerap uap air dari sampel tersebut. Oke, terima kasih Syara untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Oke, boleh dilihat teman-teman gambarnya? Oke, aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh diangkat. Oke, yang benar itu Vivi. Boleh jelasin, Vi, fungsi-fungsinya apa aja? Oke, untuk yang pertama itu adalah beaker glass. Nah, beaker glass sendiri itu dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung cairan-cairan kimia ataupun larutan, dan dapat digunakan juga sebagai tempat untuk membuat larutan, terus tempat untuk mencampur bahan-bahan, dan juga dapat digunakan untuk tempat untuk memanaskan bahan-bahan yang terdapat di dalam laboratorium. Nah, gambar yang kedua itu adalah gelas ukur. Gelas ukur sendiri itu adalah gelas silinder yang berskala. Nah, di sini dapat digunakan untuk mengukur volume atau cairan yang akan kita pakai dengan tepat. Namun biasanya itu pengukurannya itu tidak setepat seperti pipet volumetrik. Nah, yang ketiga itu adalah batang pengaduk. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bisa membantu aku dalam menjelaskan apa fungsi batang pengaduk. Oke, mungkin aku coba tambahin ya. Oke, boleh. Jadi untuk batang pengaduk ini kita gunakan untuk mengaduk zat-zat yang akan kita larutkan dalam suatu larutan atau campuran. Ya, aku juga mau tambahin, batang pengaduk tuh bisa kita pakai juga untuk membantu kita dalam menuang atau memindahkan larutan dalam proses dekantasi dan filtrasi. Jadi si larutan itu nggak gemercikan atau muncrat keluar gitu. Oke, benar banget. Jadi sekian dari babak ketiga. Berikut ini adalah total poin dari babak ketiga. Kelompok 1 masih ceria? Ceria dong. Baik, sampailah kita kepada babak keempat. Jadi untuk babak kali ini akan hanya terdapat satu soal isian singkat. Dan untuk rules-nya masih sama dengan yang sebelumnya, sebagai berikut. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai untuk soal pertama. Bla 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 adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara membiarkan campuran hingga timbul endapan untuk kemudian disaring dari larutannya. 5, 4, 3, 2, 1. Bisa diperlihatkan jawabannya? Baik, jadi untuk jawaban yang benar adalah jawaban Adriel, dekantasi. Mari kita dengarkan penjelasannya. Baik, sebenarnya dekantasi itu adalah teknik pemisahan yang diterapkan pada campuran zat cair dengan padatan tak larut, teman-teman. Kalau kayak gitu contoh nyata dari dekantasi apa sih, Dri? Nah, contohnya itu seperti campuran air dengan pasir. Jadi jika campuran air dan pasir ini kita diamkan selama beberapa lama, si pasir itu akan mengendap di bagian bawah tabung reaksinya. Nah, kalau udah mengendap begitu, kita bisa memindahkan airnya ke tabung reaksi lain dengan hati-hati, yaitu agar endapan pasir itu tidak terikut terbawa ke tabung reaksi yang baru. Nah, kalau begitu kita bisa mendapatkan air murni yang tidak lagi bercampur dengan pasir. Baik, jawaban dari Adriel sudah sangat benar. Dan untuk cerdas cermat kali ini, berikut adalah total perolehan dari poinnya. Dan pada cerdas cermat kali ini tidak ada menang dan kalah, karena yang terpenting adalah kita sama-sama belajar. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan cerdas cermat. Ceria. Semoga konten ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. See you guys. Bye bye.